Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema Jangan Terlena Ketika Allah Tutupi Aibmu. Nah pemirsa, di segmen ini kami persilakan ada 3 penanya yang sudah kami siapkan untuk nanti dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama nanti kami persilakan atas nama Ganis ya. Oke Ganis, betul? Yang mana nih Ganis? Oh Mbak Ganis, kirain Ganis itu nama cowok. Silakan Mbak Ganis boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganes dari Jakarta Pusat. Ustadz dan Habib, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita membedakan apakah tertutupnya aib kita itu merupakan rahmat dari Allah atau justru istidraj yang bisa menjerumuskan kita itu ke dalam kemaksiatan yang lebih jauh? Masya Allah, ini pertanyaan yang menarik sekali. Bagaimana ini kita kadang tidak tahu nih, apakah ini rahmat Allah, apakah ini justru istidros. Akhirnya kita terlena terus berbuat maksiat. Habibana, fadal Habib. Oh, Jufri terlebih dahulu, silakan Jufri. Baik, terima kasih. Izin Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak pernah tahu dan Allah enggak kasih tahu secara langsung bahwa perbuatan itu disukai atau tidak oleh Allah. Ada ayat yang menjelaskan. Bisa jadi, pernah dengar ayat ini? Bisa jadi apa yang kamu cintai itu dibenci sama Allah, dan bisa jadi apa yang kamu benci, salah, ya apa yang kamu sukai itu dibenci sama Allah, dan yang dicintai bisa jadi dibenci sama Allah. Nah, kita tidak pernah tahu secara langsung jawaban itu. Tetapi kita bisa merasakan dan bisa dapatkan sinyal-sinyal dari Allah. Kelebihan itu istidraj. Istidraj itu kalau bahasa Koreanya sungkunan, Bibnya. Sungkunan itu apa ya? Allah memberi tapi enggak ridho itu. Bahasa Koreanya sungkunan. Sungkunan. Korea bagian mana itu? Korea bagian timur lah. Ya, Allah memberi tapi enggak ridho. Dan ketika itu menjadi istidraj atau sebuah rahmat, kita akan dapatkan sinyal dari Allah. Satu, kita menjalankannya pun dengan suka dukanya, dengan keriangnya. Satu, kita jalankan senang, kita jalankan mudah, kita jalankan disukai. Itu tanda. Kalau kita saja menjalankan sesuatu itu sudah tidak ada kesenangan dalam batin kita. Kalau bahasa kita nyebutnya apa? Apa katanya? Mengingkari nurani. Kalau bertentangan dengan nurani, maka itu bukan rahmat Allah. Kalau kita jalankan itu tidak sesuai dengan harapannya kita, kemudian banyak kendalanya, bisa jadi Allah enggak suka dan itu bukan dari rahmatnya Allah. Dan yang ketiga, bisa jadi lingkungan pun tidak menyukai apa yang kita kerjakan. Itu membedakan itu rahmat atau tidak. Kalau istidraj mah sungkunan. Sungkunan itu apa Indonesianya ya? Apa itu? Memberi tapi Allah enggak suka, apa? Hah? Biarin aja begitu ya. Iya, Allah ngasih tapi Allah nggak suka. Kayak gini, ada anak kecil, nih sungkunan nih, ada anak kecil pengen makan telur 2, telurnya cuma ada 2, yang satu buat kakaknya. Udah makan aja sama kamu sekalian, biarin orang lain mah nggak usah kebagian. Jadi, itu namanya sungkun. Ngasihnya sambil kesel gitu ya Ustaz ya. Iya. Allah ngasih tapi Allah nggak ridho. Bisa jadi orang yang nggak sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, sama orang lain jahat, sama tetangga juga zolim, tapi kaya. Allah ngasih tapi enggak ridho. Ada Kang, sodakoh iya, dulu enggak pernah sodakoh, sekalinya sodakoh dia kasih sodakoh, warungnya kebakaran. Itu bisa jadi istidraj atau sungkunan atau malah rahmat. Bisa jadi rahmat Allah sebab Allah ingin membersihkan dari harta yang pernah dapatkan dengan jalan yang haram. Betul? Paham? Dan istidraj tidak semata-mata orang yang lebih dari kita baik tentang segala apapun itu bisa jadi rahmat Allah, tapi bisa jadi istidraj atau sungkunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Jufri atas jawaban sungkunan tadi ya.